Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Belajar Informatika, channel yang membahas tentang dunia informatika. Mari kita belajar tentang perkembangan teknologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis data ya. Ini ada di bab 6. Oke. Pada analisis data ini kita di dalam analisis data ini sangat penting ya bagi semua sektor. Jadi analisis data ini sangat penting bagi semua sektor baik di dunia pendidikan maupun industri. Analisis data ini bermanfaat untuk memprediksi perilaku anak didik maupun guru. Nah, ini untuk mengukur tingkat produktivitas dan membuat keputusan berdasarkan data. Jadi dengan menganalisis data historis dan data real time, sekolah atau lembaga pendidikan dapat menemukan tren dan pola. Oke. Pengertian analisis data di sini menurut Taylor pada tahun 1975, ini arti analisis data itu adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan meneruskan atau merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Oke. Kemudian menurut Lexi J. Mulung, nah di sini pengertian analisis menurut Lexi adalah proses mengatur, mengurutkan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, ya, kategori dan satuan uraian dasar. Data ini adalah things known or assumed. Ya, jadi sesuai atau sesuatu yang sudah diketahui atau dianggap. Jadi maksud dari sudah diketahui ini adalah yang sudah terjadi dan menjadi fakta atau bukti. Nah, secara umum data ini dapat dikumpulkan melalui angket, kuesioner, ya, observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi atau penelusuran dokumen, dan fokus grup atau dengan diskusi kelompok. Jadi kita dapat mengumpulkan data bisa melalui kuesioner, bisa melalui pengamatan, wawancara atau penelusuran dokumen atau dengan diskusi kelompok. Nah, kemudian mengapa data itu perlu dianalisis? Kenapa data itu perlu dianalisis? Agar data itu akurat ya. Jadi akurasinya itu tinggi. Jadi kita menganalisis data itu agar data tersebut bisa valid ya. Jadi data itu kita analisis agar data itu sumbernya, kemudian faktanya ya itu harus jelas. Dan data itu ketika sudah dianalisis, data itu akan valid. Ya. Analisis data ini merupakan proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Oke. Kemudian jenis analisis data. Ya, jadi macam analisis data dapat dibedakan berdasarkan metode atau caranya. Berikut ini adalah jenis data secara umum, analisis data ya, dan analisis data secara umum.
Yang pertama, analisis data secara deskriptif. Nah, pengertian analisis data secara deskriptif ini adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Nah, beberapa yang termasuk di dalam teknik analisis data secara deskriptif ini misalnya ya, menyajikan data ke dalam bentuk grafik, kemudian tabel, presentasi, frekuensi, dan diagram. Oke, kemudian jenis analisis data yang kedua itu adalah analisis data secara inferensial. Jadi pengertian analisis data secara inferensial ini adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat simpulan yang berlaku secara umum. Jadi analisis inferensial ini menggunakan rumus statistik tertentu. Kemudian hasil perhitungan rumus tersebut akan menjadi dasar dalam generalisasi sampel bagi populasi. Dengan kata lain, analisis inferensial ini berfungsi membuat generalisasi hasil suatu penelitian sampel untuk populasi. Oke. Pengertian data itu adalah sekumpulan keterangan fakta yang diperoleh dari pengamatan dan dapat berupa simbol, angka, dan properti. Nah, jadi data itu adalah sekumpulan keterangan fakta yang diperoleh dari pengamatan. Itu baik berupa simbol, angka, dan properti. Nah, kemudian informasi ini adalah kumpulan data yang terstruktur dan disampaikan seseorang kepada orang lain sehingga bermakna bagi orang tersebut. Ya. Oke. Itu tadi adalah pengertian analisis data dan data ya. Oke. Kemudian kita dapat membuat suatu data menggunakan bahasa pemrograman. Di sini menggunakan pemrograman Python. Nah, pemrograman Python ini merupakan bahasa pemrograman yang dibuat pada 1991 oleh Guido van Rossum dari Belanda, memiliki popularitas yang terus naik hingga sekarang. Nah, penggunaan bahasa pemrograman Python itu kita bisa gunakan dengan berkolaborasi dengan Google Colab ya. Nah, Google Colab ini memungkinkan siapapun untuk menulis dan mengeksekusi kode Python secara online melalui web browser. Kemudian Google Colab ini disediakan secara gratis dan sangat cocok untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, data analisis, dan pendidikan. Kemudian Google Colab memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak memerlukan konfigurasi akses gratis ke GPU ya, General Processing Unit, dan mudah untuk dibagikan atau easy sharing. Anak-anak, kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Python yang menggunakan Google Colabs. Jadi kalian silakan di HP buka Google-nya, kemudian cari saja Google Colab ya, Google Colab, kemudian enter. Kemudian yang paling atas di sini Google Colab. Ya, kalian klik saja, kemudian di sini notebook baru, klik di notebook baru. Ya, pada notebook baru ini kalian silakan nanti untuk membuat satu pemrograman pada bahasa pemrograman Python, karena di sini sudah terintegrasi ya untuk pemrograman Python-nya. Jadi
kalian silakan di sini ketika kita ingin membuat suatu data ya, misalkan di sini hello world, kita hanya cukup membuat satu data di sini untuk kode source-nya ini print, kemudian dalam kurung hello world. Kita coba. Kemudian kita coba di sini print, kemudian titik 2 hello world. Nah, kemudian di play, jalankan di sini. Ya, tunggu agak lama. Nah, di sini tertera hello world. Ya, jadi ini adalah data yang keluar pada saat kita mengeksekusi print hello world. Jika kita di sini merubah, ini adalah data yang nanti akan tampil ya. Kita rubah di sini selamat siang atau selamat pagi. Ya, selamat pagi, maka muncul di sini selamat pagi. Ya. Oke. Untuk dasar di dalam penggunaan Google Colab ini seperti ini ya. Ini kita gunakan pemrograman Python ya. Oke. Silakan kalian berkreasi sendiri ya untuk membuat data yang lebih bervariatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.